Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Senayan 01, Bapak Zainuddin SPD. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Ibu Sri Rezeki SPD. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru sekalian. Selanjutnya Bapak dimohon untuk Bapak Ibu Guru berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kegiatan PMU pada hari ini akan dipimpin doa oleh Bapak Helmi. Kepada beliau dipersilakan. Bapak Ibu, kita awali kegiatan PMU kita pada hari ini dengan bermohon kepada Allah mudah-mudahan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik dan lancar dan menghasilkan predikat yang memuaskan. Bagi yang beragama Islam agar mengawali dengan surah Al-Fatihah, bagi yang beragama Kristen dan yang lainnya disilakan berdoa sesuai keyakinan agama masing-masing. Alhamdulillah wa'alakum ya'in salihah wa Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisuhudati umurina wa umurina jami'atina hadhihi al-Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bisyafa'atil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah ya faridil haq ya kashifal gham ya Allahumma sa'il umurana wa umur mudirina wa umur asatidatina wa umur tahamirina wa umur madrasatina hadihi wa umur muslimina wa muslimat wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma taj'alna fi hasanah wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambutan yang pertama yaitu arahan dan bimbingan dari pengawas wilayah Bina 2 Ibu Haji Susiati MPD. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dan utama marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Hingga saat ini kita masih banyak diberikan nikmat, terutama nikmat sehat, panjang umur, nikmat kesempatan belajar bersama di sini. Mudah-mudahan bulan terakhir belajar kita bersama ini dicatat oleh Allah SWT. Salawat dan salam yang kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di zaman nanti. Amin. Yang kita hormati dan kita muliakan Pak Zainuddin, Kepala Sekolah SDN Senayan 01. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, baik itu guru kelas maupun guru bidang studi. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Tetap semangat? Semangat. Bagaimana yel-yelnya ya? Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Indonesia? Kita. Siapa kita? Indonesia. Indonesia? Terima kasih atas kesempatan waktunya.
SDN Sreseng Sawah 01 yang terus konsisten berbenah dan berprestasi, terutama pada pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka, di mana saat ini adalah SDN Sreseng Sawah 01 melaksanakan PMO mandiri ya Pak ya. Nah, yang kali ini Selasa 5 Desember 2023 ini materinya adalah tentang wujud penguatan profil pelajar Pancasila dan juga asesmen pembelajaran. Luar biasa. Memang tema ini atau materi ini sangat penting di saat-saat waktu pembelajaran akhir semester 1 atau 2 ya? Semester 1. Ibu berharap atau Bu Susi berharap dengan kegiatan PMO mandiri ini dapat menghasilkan betul apa yang tertera di dalam layar ini tentang P5, di mana P5 selama ini sudah dilaksanakan dengan proses yang sangat bagus, tahapan-tahapan yang baik, mengedepankan adalah proses dan juga budaya sekolah yang baik, tidak hanya pada ending akhir dan kebiarnya saja, bukan itu, tetapi benar-benar warga terutama anak-anak Sreseng Sawah 01 melalui pendampingan dan juga arahan dari kepala sekolah dan Bapak Ibu guru, anak-anak di sini sudah memiliki budaya yang baik. Yang kedua, kita asesmen pembelajaran. Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang asesmen berarti menyeluruh mulai dari awal semester sampai hingga kini. Mulai dari pengambilan nilai, kemudian pengolahan nilai, kemudian memasukkan kepada dapodik, print, sampai dengan nanti pada pengambilan hasil belajar oleh orang tua. Selamat ber-PMO mandiri, mudah-mudahan sukses selalu dan kita bermunajat kepada Allah SWT selalu diberikan kesehatan, diberikan petunjuk sehingga selalu berada dalam kebenaran. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang bagus. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu arahan dan bimbingan dari Kepala Sekolah SDN Sreseng Sawah 01 kepada Bapak Zainuddin SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Alhamdulillah bersyukur kepada Ta'ala dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Hari ini Bapak Ibu sekalian, saya berterima kasih dan kita bersyukur bisa berkumpul bersama di ujung semester 2, semester 1 tahun pelajaran 2023-2024. PMO kita kali ini sesuai progres 2 bulan yang lalu kita membahas literasi dan capaiannya sudah kita peroleh. Ternyata literasi kita meningkat, terlihat di dalam raport sekolah. Kedua, dari kemampuan anak, sekarang sekolah kita sudah banyak berhias literasi numerasi baik di ruangan kelas ataupun di luar. Nah, kali ini sangat aktual dan tepat. Kita ambil materi PMO kita ini tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang insya Allah kita laksanakan nanti di ujung semester 1 ini. Kedua, ini asesmen pembelajaran. Ini tepat sekali karena kita baru selesai melaksanakan penilaian akhir semester. Saat ini kita minggu-minggu mengoreksi dan laporan saya sudah terima dari wakil kurikulum. Alhamdulillah semua sudah selesai mengoreksi. Seminggu yang lalu kita laksanakan penilaian dan hari ini hari kedua ternyata sudah 90% koreksi yang sudah kelar. Bahkan ada kelas 1 dan 2 karena mata pelajaran sedikit sudah masuk nilai ke pengolahan. Nah, ini saya pertegas lagi
kita yang menyandang sekolah penggerak ini tahun kedua. Maka dengan demikian yang sudah harus dan memang sudah melaksanakan adalah kurikulum merdeka itu di kelas 1, kelas 2, 4 dan 5. Nah, tahun lalu kita baru 1 dan 4. Namun praktiknya kita yang kurikulum 2013 adopsi itu. Sehingga kalau sekarang sudah dinyatakan dengan peraturan nomor 21 tahun 2023 yaitu nomor 2022 ini tentang standar penilaian. Kita acuannya standar penilaian ini sudah memberlakukan kurikulum merdeka. Artinya di Srengkeng Solo 1 ini kita tidak menerapkan kelas 1, 2, 4 dan 5 saja. Karena kemarin saja kita sudah adopsi yang kurikulum 2013 kepada kurikulum merdeka. Sekarang kita tinggal menajamkan. Dan saya pastikan bahwa di SDM Srengkeng Solo 1 sistem penilaiannya acuan kita kepada peraturan menteri nomor 21 tahun 2022. Artinya kita menilai anak-anak ini menggunakan sistem yang diberlakukan atau yang diharapkan dari kurikulum merdeka. Nah, kali ini saya bicarakan banyak, kita semua membahas nanti. Terima kasih sudah hadir Menteri dan Kurikulum Bu Tuti Sumiati, Bidang Kesiswaan, Pak Herman dan guru agama Islam yang lain. Terima kasih Pak Ismail, Pak Joko. Di bidang studi olahraga Pak Mugi, Pak Bayu, terima kasih. Pak Reza. Bahasa Inggris Pak Wilson, good morning Pak Wilson. Miss Fitri, thank you. Dan guru agama Kristen Bu Shalom. Sudah selesai Bu Shalom ya? Karena hanya ada berapa Bu Shalom anak Kristen? 14. Oh, 14. Ya, satunya itu tolong nanti dikomunikasikan ya. Bapak Ibu sekalian, kita punya rombel 20. Guru mata pelajarannya lengkap di sini. Maka artinya, ayo kita pertajam lagi. Pastikan ini hari Selasa. Selasa tanggal 5 Desember. Bagi rapot tanggal 15. 10 hari. Tapi kalau kita kerja cepat, kerja tepat, dan kerjanya hemat waktu juga. Kenapa? Karena harapan kita semua di hari Kamis besok sampai Jumat sudah kita print laporan untuk orang tua. Kenapa ini saya minta? Karena di minggu nantinya, di hari Senin depan itu sudah kita siap-siap untuk pelaksanaan P5 yang insya Allah kita akan mempraktikkan tentang sampah, yaitu berkaitan dengan ekobrik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada kerjasama kita di P5. Alhamdulillah kemarin Yonsikon 14 Srengkeng, komandannya mengirim anggotanya, dia akan turut serta dalam P5 kita. Jadi nanti ada P5 tentang ekobrik, kita dibantu, dikawal dan difasilitasi juga kerjasama dengan batalion konstruksi atau Yonsikon dari Yonsikon 14. Insya Allah kita awali besok di hari Jumat dengan duha bersama. Ini mempertajam kembali nilai-nilai Pancasila P5 anak khususnya kebangsaan berkaitan dengan bahasa. Nah, kali ini nanti saya minta bergantian. Saya ingin tahu juga Bapak Ibu, pertanyaan saya singkat satu. Apakah Ibu sudah dapat link untuk rapotnya? Barisda bagian administrasi link sudah di. Ya, terima kasih Barisda. Silakan Bapak Ibu, nanti rekapitulasi nilai silakan ke Bu Sri. Kita akan adakan lagi nanti sebelum rapot kita bagikan. Setelah rapot masuk ke dalam sistem, maka kita akan adakan paripurna. Ini kebiasaan kita, baik semester 1 apalagi nanti pada saat semester 2, supaya kita tahu rata-rata kemampuan anak kita seperti apa dari kelas ke kelas.
Kali ini kita cukup menyamakan persepsi kita tentang penilaian atau asesmen untuk menghasilkan raport nanti. Ya, insya Allah kita bersama di sini 2-3 jam, insya Allah ke depan kita bisa lakukan ini. Terima kasih semua yang sudah berupaya dan alhamdulillah penilaian akhir semester ini sudah selesai. Bahkan ada 3 anak yang nyusul ya, diberi kesempatan kemarin hari Senin sudah selesai dari laporannya. Nah, artinya nilai-nilai yang biasa kita laksanakan, nilai-nilai formatif, nilai sumatif, saya lihat di buku nilai Bapak Ibu sudah ada semua. Tinggal bagaimana kita menyamakan dari kelas 1 sampai kelas 6, rapor kita satu bentuk yang sama formatnya, sehingga penjelasan kita baik bagi orang tua maupun teman-teman kita yang akan kita imbaskan, nanti kita akan imbaskan ke sekolah di wilayah kita, bahwa bentuk kurikulum merdeka dalam praktiknya terhadap penilaian dan menghasilkan rapor seperti yang kita bahas hari ini. Demikian barangkali permintaan, nanti bergantian silakan kita atur bagaimana sistemnya, bagaimana menginputnya. Saya silakan kepada tugasnya masing-masing. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Nilai sudah masuk semua di sini ya? Sudah, baik, semua sudah menggunakan fasilitas. Kalau laptopnya kurang, ada Chromebook masih 15, Chromebook kurang juga masih ada PC 21. Jadi lebih. Silakan kita hari ini, ayo kita input bareng, lalu kita bahas dulu. Demikian, insya Allah ini menjadi amal ibadah seperti doa yang Pak Herman sampaikan tadi, dan menghasilkan hasil yang maksimal, memuaskan orang tua sebagai gambaran dari kita kemajuan belajar anak. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering cek satu. Pasti bisa. Pemaparan mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan asesmen pembelajaran yang akan dipaparkan oleh kelas 1, 2, 4, dan 5. Pemaparan yang pertama akan dipaparkan oleh guru kelas 1. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasukkan ke tong sampah, memilah mana sampah yang organik dan sampah non organik. Nah, di sini yang berikutnya peserta didik memilih sampah plastik, karena kita kan mau membuat proyek tentang sampah plastik ya. Jadi peserta didik memilah sampah plastik dan membersihkannya sebelum proses pengguntingan. Setelah itu peserta didik menggunting sampah plastik dan dimasukkan ke dalam botol plastik yang sudah disediakan. Nah, untuk proses pengguntingan dan memasukkan sampah ke dalam botol sebenarnya tidak hanya dilakukan di kelas saja, tapi juga kita lakukan saat aksi nyata di Setu Babakan. Nah, ini kegiatan aksi peduli lingkungan di Setu Babakan. Nah, ini prosesnya dari sekolah kita peserta didik dan guru berjalan dari sekolah sampai ke Setu Babakan. Dan sepanjang jalan mereka mengambil sampah lalu dimasukkan ke dalam tong sampah yang sudah mereka sediakan. Lalu nanti sampai di Setu Babakan mereka memilah mana itu sampah plastik, mana juga sampah yang organik. Nah, solusinya warga sekolah lebih sering menggaungkan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya dan saling mengingatkan satu sama lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari kegiatan kelima ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelas 1. Kemudian pemaparan dari kelas 2. Kelas 1, masih kelas 1 ya? Kami kegiatan di akhir bulan-bulan ini, yaitu pertama yaitu kegiatan P5 kita kunjungan ke Setu Babakan. Itu anak-anak luar biasa, sangat mengasihkan. Ya, alhamdulillah tadi sudah dipaparkan oleh teman saya yang hasilnya juga luar biasa. Anak-anak kami sekarang begitu peduli terhadap sampah.
tapi memang 1-2 wajar ya. Kita ingin mengejar kekurangan kami di antara anak-anak kami. Masih ada beberapa anak yang perlu bantuan sekali untuk pemahaman akan hal sampah. Untuk selanjutnya saya ingin memaparkan asesmen kelas 1. Kebetulan di akhir bulan ini adalah kegiatan asesmen di akhir semester 1. Kegiatan kami adakan, kegiatan sebelum kami buat, biasanya kami selalu rembukan masing-masing kelas karena kita ada 4 rombel, kelas 1A, B, C, dan D. Di sini kami selalu setiap ada gerakan, kegiatan kelas kami harus sama dan kompak kegiatannya. Nah, diantaranya karena kita kegiatan untuk asesmen di akhir semester 1, kami kegiatan yang utama itu tentang menentukan jumlah soalnya, berapa dan kira-kira bentuk soalnya apa yang sesuai dengan anak-anak kami di tahun ini. Pemetaan dulu sebelum kami menentukan soal-soal mana yang kami buat. Lalu langkah selanjutnya membuat kisi-kisi, bentuk soal, kunci jawaban, dan skors dari tiap-tiap soal. Untuk selanjutnya, nah ini kegiatan anak-anak kami saat tes ya, masing-masing kelas kami bentuk duduknya seperti ini supaya kami gampang, wali kelas gampang membantu kekurangan dan kebutuhan anak saat tes asesmen karena setiap anak memiliki perbedaan kemampuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, di sini kami kelas 2 akan sedikit memaparkan tentang PMO. Di sini ada beberapa foto kegiatan anak-anak yang sedang melakukan ekopri di kelas masing-masing. Nah, di sini kelas 2 ada 3 kelas, yaitu kelas 2A, B, dan C. Yang berikut ada kelebihan dan kekurangan dari pembuatan ekopri. Yang pertama, kekurangannya yaitu peserta didik merasa tidak sabar dalam menggunting sampah. Biasanya siswa-siswinya kalau membawa sampah ke dalam kelas tersebut, kemudian untuk mengguntingnya itu kadang tidak sabaran. Ya, kadang pengen cepat-cepat gunting, kemudian masukin di dalam botolnya itu kadang tidak sabar. Terus yang kedua, waktu yang dibutuhkan kurang. Ya, karena dalam menggunting sampah-sampah yang sudah disediakan itu harus memiliki waktu yang agak sedikit banyak ya, tapi di situ waktunya masih sedikit. Terus yang berikut, bahan yang diperlukan juga masih sedikit, jadi sampah-sampah yang dibawa oleh siswa itu masih sangat sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 4, kebetulan ini kita ada 3 guru berembuk. Kemudian untuk pembahasan kali ini tentang asesmen dan P5. Khusus untuk asesmen, penilaian di kelas 4 itu kita lakukan melalui beberapa cara. Pertama, ketika kita belajar pada akhir pembelajaran, anak kita berikan beberapa soal, itu adalah nilai per TP. Jadi setiap TP kita ambil nilai, setiap TP kita ambil nilai. Kemudian ada nilai, yang kemarin kita laksanakan itu adalah nilai SAS. Jadi dari nilai TP, nilai SAS, kemudian nilai sikap ketika anak mengerjakan, bagaimana pola tingkah laku mereka, itu semua nanti melalui ada rubrik, penilaian rubrik, pengamatan selama proses pembelajaran, itu kita input, kita kumpulkan menjadi satu nilai, itu jadi nilai akhir anak. Itu nilai untuk asesmen. Jadi nilai harian itu kita peroleh dari per TP setiap hari habis masa pembelajaran. Kemudian sikap anak di kelas itu seperti apa, kita lihat anak yang aktif siapa, anak yang tidak aktif siapa. Selebihnya itu mungkin kita ambil standarnya, yang unggul kita beri nilai tertinggi berapa, yang terendah yang misalnya anak yang mungkin anak malas kita beri berapa. Makanya untuk rentang nilainya seperti itu.
itu untuk nilai harian. Nah, kalau untuk profil penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kita sama Ekobri, kita sepakat juga kita akan membuat meja dan kursi. Kita nggak tahu ini dari hasil akhirnya, ternyata yang terkumpul itu mungkin tadi yang seperti saya lihat dari sikap, ada anak yang rajin, ada anak yang kurang rajin, hasilnya ada yang memenuhi standar, ada yang tidak memenuhi standar dari kriteria yang kita inginkan. Pemaparan mengenai pengolahan nilai rapor kurikulum Merdeka yang akan dipaparkan oleh Ibu Puji dan Bu Gina. Kepadanya kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengawas kita Ibu Susiati MPD, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Pak Zainuddin, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Kurikulum Ibu Sri Rezeki beserta rekan-rekan guru SDN Seleksi Sawah 01. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan alur pengolahan rapor kurikulum Merdeka. Rapornya tahu sudah jadi ya, karena yang sekarang masih progres gitu ya. Jadi alur pertamanya yang harus dikerjakan, Bapak Ibu itu harus siapkan PP-nya dulu, tujuan pembelajarannya dulu yang sudah kita rangkum, karena di aplikasi rapor itu ada keterbatasan kata, jadi kata-katanya tidak komplit seperti yang kita tuliskan di tujuan pembelajaran. Contoh, misalkan di sini pendidikan Pancasila, kita ada 5 tujuan pembelajaran. Kita rangkum topiknya yang paling utama tanpa mengurangi makna itu sendiri. Contoh, makna sila Pancasila. Awalnya mungkin di sini peserta didik dapat mengidentifikasi. Jadi kata-kata itunya dihilangkan, muncullah beberapa kata seperti pada layar seperti ini ya. Nah, kebetulan ini kita ada nilai sumatif tiap tujuan pembelajaran dari setiap lingkup materi. Kemudian di semester 2 lalu kita mengadakan STS, juga mengadakan SAS, jadi nilainya ini sangat komplit. Sebenarnya untuk STS atau SAS ini bersifat opsional, jadi bisa diadakan, bisa juga tidak diadakan, tergantung dengan kebutuhan gurunya. Kalau misalkan gurunya merasa saya kurang di materi TP ini kurang puas, maka boleh diulang kembali di STS atau SAS gitu ya. Raportnya tahu sudah jadi ya, karena yang sekarang masih progres gitu ya. Jadi alur pertamanya yang harus dikerjakan, Bapak Ibu itu harus siapkan PP-nya dulu, tujuan pembelajarannya dulu yang sudah kita rangkum, karena di aplikasi rapor itu ada keterbatasan kata, jadi kata-katanya tidak komplit seperti yang kita tuliskan di tujuan pembelajaran. Contoh, misalkan di sini pendidikan Pancasila, kita ada 5 tujuan pembelajaran. Kita rangkum topiknya yang paling utama tanpa mengurangi makna itu sendiri. Contoh, makna sila Pancasila. Awalnya mungkin di sini peserta didik dapat mengidentifikasi. Jadi kata-kata itunya dihilangkan, muncullah beberapa kata seperti pada layar seperti ini ya. Yang pertama rencananya Bu Puji nanti pembukaan mengenai teori-teorinya dulu Bu.
pengaplikasiannya, bagaimana caranya, step by stepnya itu saya. Nah itu yang tadi sudah dipaparkan oleh Bu Fuji, seperti itu Bu. Itu yang step by step ya? Betul. Mungkin nanti saya amatin diskusi dulu ya. Bapak Ibu, kegiatan PMO telah selesai sampai di sini. Sebelum kita akhiri, mari kita dengarkan testimoni dari Bapak Zai selaku Kepala Sekolah. Baik, terima kasih teman-teman. Bunda Raja Susi Yanti telah mendampingi kita dari awal hingga akhir, dan kita punya kesimpulan Bapak Ibu, tahun ini kita akan menerapkan kurikulum merdeka. Sebagai sekolah gerak, insya Allah kita menerapkan seperti yang diharapkan dalam Peraturan Menteri Nomor 21